Langsung dimulai aja, Bu. Nah, ini dilanjutin nanti aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya ya kita ketemu lagi. Hari ini kita lanjutan dari proyek sebelumnya. Kebetulan kali ini kita masuk ke pertemuan keempat, yaitu nanti masing-masing dari teman-teman semua yang udah buat produk dari pengolahan limbahnya akan presentasi. Nah, sebelum dimulai, apa kabarnya hari ini? Baik semua ya? Oke. Nah, sebelum mulai belajar, silakan ketua kelas pimpin doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Oke, saya coba cek kehadiran dulu ya. Oke, sambil nunggu yang masih di belakang, Afrian tadi ada ya? Casa? Waalaikumsalam. Ya, masuk. Chelsea? Chelsea ada. Dede? Desvita? Dian Alia? Fairuza? Vicky? Geo? Ya. Hani? Ilvina? Ya. Isyana Muti? Ada tadi ya di lab. Kayla? Oke. Mega? Ya. Merlita? Ada ya. Olive? Nafisa? Ya. Neiza? Ada ya. Rama? Di lab tadi ya. Rida? Ada. Salsa? Ada. Saskia? Ada ya. Sela? Tantri? Vivi? Di lab. Zaskia? Ada ya. Raffi? Ada. Sip. Oke. Nah, seperti yang sebelumnya udah kita bahas, jadi di pelajaran ini khususnya beberapa pertemuan terakhir kita coba untuk menerapkan pengolahan limbah yang sebelumnya sudah kita bahas bersama-sama. Tentunya teman-teman semua udah pada paham kan ya beberapa jenis limbah, terus bagaimana cara mengolahnya. Dan yang masih ingat secara bentuknya, limbah itu dibagi jadi berapa jenis? Limbah apa aja? Oke, itu dari sumbernya ya. Kalau dari rupanya, dari wujudnya? Padat, cair, dan gas. Nah, terus kalau dari sumber limbah itu berasal, yang kita olah ini limbah jenis apa? Limbah padat ya. Asalnya dari kegiatan apa? Kegiatan sehari-hari atau limbah rumah tangga. Oke. Nah, karena cukup banyak limbah yang dihasilkan dari proses rumah tangga, tentunya kalau limbah itu nggak diolah dengan baik, dia bisa menimbulkan beberapa dampak ya. Contohnya apa? Dampak dari limbah yang nggak diolah, banjir, polusi, ada lagi? Mencemari lingkungan. Nah, biasanya dari hal-hal itu kalau nggak kita tangani bisa menyebabkan sumber penyakit. Jadi diharapkan semuanya di sini tetap jaga kesehatannya ya. Oke, kita lanjut ke agenda utama kita, yaitu presentasi kelompok ya. Ini saya coba bagi dulu, kemarin tinggal kita lanjut di LKPD ini. Kelompoknya Dede, Vina, Nafisa.
Ya. Jadi buat teknisnya hari ini silahkan kelompok yang presentasi sampaikan produk yang telah dibuat kelompoknya. Itu mulai dari mana kalian dapat limbahnya, kemudian apa yang kalian buat dari limbah itu, terakhir diisi sama nilai fungsi atau nilai gunanya. Kalau misalnya bisa dijual itu kira-kira nanti pemasarannya seperti apa. Untuk urutan kelompoknya udah dibuat kan ya? Udah? Ya udah silakan yang urutan pertama maju. Terus nanti anggota kelompok yang lain bisa nyatat pertanyaan yang datang atau kalau enggak mendokumentasikan kegiatan presentasi kelompoknya. Terus nanti setiap kelompok saya kasih waktu 5 sampai 10 menit untuk presentasinya. Di akhir silakan buka pertanyaan dari anggota kelompok yang lain maksimal 3 pertanyaan ya buat kelompok yang presentasi. Ada yang mau tanya dulu? Kalau nggak ada, silakan kelompok pertama bisa mulai ya. Boleh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami mengenai tentang limbah padat yaitu botol bekas. Tanggapan kita terhadap gambar Ini yang pertama apa soal produk yang kita buat? Ya, produknya apa? Terus? Dapat limbahnya dari mana? Terus, Proses pemasarannya. pembuatannya, kalau dijual atau punya fungsinya apa? Oh iya. Jadi kelompok kita di sini buat pot bunga. Pot bunga. Pot bunga. jadi Pensil. Ini wadah pensil maksudnya ya. Ya. Wadah pensil sama bunga hias. Ini bahannya dari botol bekas, kita ngambilnya di kotak sampah sekolah, sekitar sekolah. Terus cara pembuatannya, yang pertama botol itu dicuci. Setelah dicuci digunting. Terus setelah digunting dirapihkan. Setelah dirapihkan dilem. Terus dilem dijadiin satu. Habis dijadiin satu jadi. Terus ini belum selesai ya? Belum selesai, guys. Tali raminya belum beli. Ya tali raminya belum beli. Kita nanti bukan kita kekurangan orang tapi kita bisa spend kemarin. Terus kalau bunga ini juga dari botol bekas. Bawahnya botol itu loh, terus digunting, dibentuk, terus dikorek dikit-dikit, terus dilempar. Terus habis itu udah kan Mbak? Mas harga pemasaran. Ya. Kalau mau dijual mungkin berapa ya kira-kira? Menurut kalian ini kalau dijual harganya berapa? Jahat banget sih. Jahat banget sih ya. 5.000 ya. 5.000 ya, 5.000 ya. 2,5 semua lah. Terus kalau Ini 5.000 fungsinya bunga hias ini untuk pajangan di rumah ya, biar bagus. Boleh di sekolah, boleh di rumah, boleh di mana aja pokoknya. Di mobil juga boleh. Ini buat ini. Ini buat kotak pensil, menaruh kotak pensil tuh biar pensilnya nggak hilang, ditaruh di sini. Tempatnya biar rapi, guys. Biar rapi, fungsinya ya buat naruh pensil. Bisa naruh ini dua fungsi guys, bisa naruh pensil, bisa naruh bunga, jadinya bagus kan? Bagus dong. Ini belum jadi aja tali raminya. Tali raminya belum beli. Kalau udah dipasang kita kalian mau lihat. Bagus kan? Bagus kan? Udah lah itu aja lah.
Oh ya, terus. Jadi itulah presentasi dari kami. Adakah yang ingin bertanya tentang produk yang kami buat? Dan mengenai tentang limbah. Pak Casa. Dampak negatif dari limbah plastik jika tidak dikelola. Dampak negatifnya dapat dapat membuat lingkungan dapat apa ya? Menyebabkan banjir, dapat Karena sampah plastik ini tidak dapat terurai dan dapat menyumbat saluran-saluran seperti sungai, lautan, banyak lah. sebenarnya tidak terlalu berbahaya dampaknya jika dibuang dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, cukup Casa, cantik ya. Satu lagi yang mau bertanya, Bapak katanya. Nggak usah ya. Ada yang ingin bertanya? Acung, udah selesai, cukup. Cukup teman-teman, hari ini presentasi dari kelompok kami. Cukup ya, oke, tutup Olive. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Ya, terima kasih. Ya, itu yang pertama ya. Dari kelompoknya Olive, Neza, Kayla, sama Saskia. Nah, kebetulan tadi kelompoknya itu mengolah sisa-sisa botol plastik. Ternyata ada nilai gunanya juga. Jadi botol plastik itu nggak serta-merta kita buang ke tempat sampah, terus beberapa orang memang ada yang langsung membakarnya ya. Itu kurang disarankan karena dapat mencemari lingkungan. Jadi bisa kita ubah menjadi suatu produk yang bernilai. Contohnya tadi tempat pensil dan pot untuk menyimpan bunga. Mau bunga asli atau bunga buatan kayak gitu. Oke, lanjut kelompok berikutnya, silakan. Ya, boleh. Ih, nggak mau. Nggak meledak kok, udah nggak keras kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu ekoenzim. Ekoenzim adalah hasil fermentasi limbah organik dapur menjadi bahan yang mempunyai banyak manfaat untuk alam dan manusia. Manfaat ekoenzim untuk pertanian adalah sebagai filter udara, herbisida dan pestisida alami, filter air, pupuk alami untuk tanaman, dan dapat menurunkan efek rumah kaca. Bahan-bahan dari ekoenzim yaitu ada kulit semangka, kulit pir, kulit nanas, ada sayur-sayuran juga, ada kangkung sama bayam, ada mangga, kulit jeruk, apel, jambu, bengkoang. Bahannya didapat dari hasil sisa makanan kita sendiri. Mau ditambahin gula merah, nanti di gula merah. Itu cara buatnya. Pertama dipotong-potong sisa makanannya. Terus nanti dikasih gula merah, terus dikasih air. Tapi ngasih kasih isi kulitnya jangan penuh-penuh. Jadi misalkan setengah, nanti aja sampai penuh. Biar nanti dia kalau
dibuka dia nggak meledak karena kan itu ntar ada gasnya. Jadi harus sering-sering dibuka. Nah, adakah teman-teman yang mau bertanya? Berapa pertanyaan cuma? 3, ya maksimal 3 pertanyaan ya. Kailas? Olin, mana dia pertanyaan? Udah cukup. Mungkin lah. Nah, Izin bertanya ya untuk kelompok Hani. Kalau misalkan buat Eko NS itu berapa? biayanya. Yang kalian buat dari kemarin. Isi menjawab ya. Ayolah. Kita nggak ada biaya karena kan ini kan sisa dari makanan kita. Terus juga yang beli kan di rumah, jadi yang beli keluarga kan. Jadi nggak ada biaya yang beli keluarga. Jadi nggak ada. Botolnya juga botol bekas. Ya, kita cuma beli gulanya doang 5.000. Udah. Oke. Terus Nadifa yang bertanya apa? Bagaimana tanda bahwa fermentasi EKM berjalan dengan baik? Dan apakah gula merah lebih baik daripada gula pasir dalam Pak, boleh mikir dulu nggak Pak? Boleh diskusi dulu nggak Pak? Boleh. Gua santai aja. Buka lah. Gula nggak masuk? Loh Pak, ini Bagaimana tanda bahwa fermentasinya berhasil. fermentasi EKM berjalan dengan baik? Kenapa harus gula merah? Kenapa harus gula putih? Apakah lebih baik daripada gula pasir dalam pembuatan EKM? Kemarin itu dibuka. Itu kenapa ada gasnya? Apa ya? Ya ini loh benih. Izin menjawab pertanyaannya Olive. Gula merah dianggap paling baik digunakan untuk membuat ekoenzim karena tidak mengalami proses pemutihan dan pengkristalan seperti gula pasir. Iya kan? Tanda ekoenzim berhasil. Tanda ekoenzim berhasil itu warnanya sesuai dengan bahan yang kita gunakan. Aromanya sesuai dengan bahan. Setiap hari dalam bulan pertama sebaiknya dibuka untuk mengeluarkan gas. Ini kemarin dibuka, dia mengeluarkan gas. Kayak di situ ya, Kalau fermentasi dari EKM itu kayak gimana? Hah? Gimana kan? Sesuai yang telah digunakan oleh saya. Iya, biasanya loh. Kalau dari bahan yang kalian gunain itu bau fermentasi EKM bentuknya Baunya nggak bau busuk, baunya bau nanas. Oh, yang kita yang kita masukin ke situ. Tapi lebih nyengat nanas soalnya Nggak kebanyakan nanas. Jadi ini agak nanas. Cukup. Mana Lip? kalau misal hasilnya dari buah-buah kayak jambu kristal, jambu bolong. Ya makanya kita nggak milih pakai buah itu. karena biasanya kalau kenaan air itu baunya lebih menyengat. Terus kalau iya jadinya baunya kayak busuk gitu. Makanya kita lebih milihnya ke yang manfaat ekoenzim. Dengan apa tahu? Manfaatnya ini bisa untuk pupuk alami, terus untuk membersihkan kerak lantai. Gitu. Cobain Tapi yang itu kalau misalnya pakai ekoenzim itu harus pakai buah yang baru kayak kulit buah baru dibuka sama yang udah bisa nggak baru. kalau kemarin pakai yang baru dikupas. Kalau pakai yang busuk ya motongnya gimana busuk? Busuk gak sih Pak? Enggak, dari Banyak waktu kompos. itu dari Oke, lanjut Ben. apa sih yang menyebabkan
muncul gas karena apa? Jelas karena ada ya, bulan ini. Jeruk apa ya di bawah? Apa yang menyebabkan keadaan ini? Di sini menjawab pertanyaannya Evina. Ekoenzim adalah campuran enzim yang Ekoenzim adalah campuran enzim yang digunakan dalam proses pengolahan limbah untuk mengurai polutan dan mempromosikan degradasi bahan organik. Gas yang dihasilkan selama proses ini dapat bervariasi tergantung pada jenis enzim yang digunakan, kondisi reaksi atau bahan biologis. Jadi ini gasnya dari Proses salah satunya ya. Ini kan kita masuknya ke proses pembusukan ya, secara nggak langsung. Terus tadi reaksi yang terlibat salah satunya fermentasi juga. Nah, di beberapa kondisi reaksi fermentasi itu salah satu produknya ada gas yang dihasilkan. Nah, gas apa yang keluar itu bisa bermacam-macam bergantung dari bahan apa yang kita pakai. Apa juga terus apa bahan yang kita pakai prosesnya juga berpengaruh. Jadi kebanyakan gasnya itu ya bukan gas-gas yang layak untuk kita konsumsi sebagai apa ya, gas pernafasan, tapi memang ini gas buangan hasil proses fermentasi atau pembusukan bahan-bahan pembuatan ekoenzimnya. Kebanyakan seperti itu. Tapi kalau buat identifikasi gas jenis apa, nah itu bisa bervariasi ya. Bisa gas amonia, bisa gas sulfur. Nah itu bergantung dari bahan yang kita pakainya. Kemarin pas dibuka ini baunya kayak gimana? Baunya nanas. Nah, Nggak busuk. Nanas. busuk, udah nggak pernah buka ya. Nggak bau busuk, Pak. Baunya sesuai sama yang kita masukin di sini. Tapi lebih banyak Kan kalau dia baunya busuk, gagal. ya. Harusnya baunya sesuai dengan yang kita masukin di situ apa aja. nanas sama Nanas, Ya. pir juga bau. buah-buahan gitu. Tapi lebih ke nanas. Panasnya. Iya. Itu Vin. Cukup, Coba Vina. dikelompokin. Cukup. Sudah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat kelompoknya nih. Ya. Enggak apa-apa, Bu aja. Iya, Bu. Nah, itu tadi presentasi dari kelompoknya Hani dan teman-teman. Nah, mereka mengolah sampah-sampah organik, sampah padat organik, jadi salah satu bahan yang bisa berfungsi di berbagai bidang ya. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Ya, siap Bu, sama-sama. Nah, ya. Tadi ada yang tanya manfaat ekoenzim, itu cukup luas ya. Memang kebanyakan dipakainya ke pupuk, itu salah satunya. Nah, selain untuk pupuk bisa juga untuk pembersih. Ini saya agak fun fact aja buat teman-teman semua. Ekoenzim ini bisa kita pakai untuk campuran pembuatan sabun. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Sabun bisa itu sabun cair untuk membersihkan alat makan, bisa juga sabun batang yang biasa kita pakai buat mandi.
Bisa juga kayak gitu. Tapi ekoenzim yang udah jadi, yang udah istilahnya dia itu udah jadi dan gak ada zat-zat pendahulunya, udah murni ekoenzimnya aja kayak gitu. Oke, kita lanjut ke presenter berikutnya. Kelompok selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu pembuatan kompos dari kulit pisang. Ini banyak manfaatnya. Bisa. Fungsi dari kulit pisang adalah memperkuat batang tanaman, juga dapat melawan penyakit serta menyuburkan bunga dan buah-buahan pada tanaman. Alatnya, alatnya yaitu botol yang berukuran 600 ml, kulit pisang dan karter. Cara pembuatannya, yang pertama kumpulkan kulit pisangnya, lalu potong-potong kecil-kecil, lalu masukkan ke dalam botol dan tunggu sampai kering ya. Tapi ini nggak kering, basah. Tapi bukan karena itu doang ya. Di sini kulit pisang ini banyak manfaatnya ya, bisa menyuburkan tanaman juga bisa, jangan anggap sepele yang kulit pisang ini sebenarnya. Iya. Terus banyak sih yang ini yang dapat mengandung hara juga. Apa itu sih hara? Kayak ada kalsiumnya, ada ya. Ya. Terus banyak pokoknya zat gizinya lah, terutama kalium dan fosfor ya. Banyak yang mengandung 45% kalsium juga ada. Dia banyak di situ. Jadi bisa menumbuhkan pohon cepat subur ya, mempercepat subur itu bisa langsung cepat gitu. Ya, sekian, ada yang bertanyakan? Oke. Isi tentangnya terapi itu kan dari kulit pisang ya, Pi? Ya. Cara pembuatannya itu berapa lama dan kayak mana caranya? Cara pembuatannya gampang, Ge. Yang pertama itu kita siapkan kulit pisang dulu, Ge. Bisa kita ambil kulit pisang di tetangga juga bisa, malah pisang juga bisa. Kita buatkan. Ya, berarti makan pisang juga bisa. Bisa. Berarti yang penting ada pisang. Yang penting ada pisangnya aja. Kalau ada pisang berarti nggak bisa dong. Harus dari kulit pisang. Gitu. Kok bisa berbeda warna hitam banget? Karena dia fermentasi. Bukan ya. Apa? Karena busukan. Ya. Belum bicara memang hasil buatan itu loh. Cara pembuatannya yaitu sangat simpel. Kita potong-potong bisa sampai kecil-kecil atau lebih. Nggak dipotong enaknya juga bisa. Enaknya lagi malah di blender sampai dia bisa di blender bisa. Di blender bisa sampai lembut lalu dicampurkan air. Kita ambek gitu kan, langsung dia dimasukkan di sini gitu. Kenapa milih pisang? Ya karena dia simple dan enak aja dan banyak manfaatnya juga. Apa? Enggak terlalu ini. Enggak sih simple. Ya, kalau tadi. Oke, tinggal. Tante dulu. Ya. Itu bisa diganti nggak Selain kulit pisang, sebenarnya bisa banyak ya. Selain kulit pisang juga Makanan. contohnya kayak ini Kopi, kulit kopi. ya itu juga bisa. Terus kayak pupuk sampah itu juga bisa sebenarnya. daun bisa
Daun bisa. Daun terus juga bisa. Kalau pilih daun mah juga bisa karena saya ingin coba hal baru aja. Pisang. Matri. Oh iya beda. Ya. Oh tidak, kita tunggu kalau berkebun baru lalu mau yang kaca-kacaan ke sebuah tanaman. Nah, membiarkan saja sampai dia menghitam seperti ini. Ya. Apa? Karena busuk. Ya, karena dia busuk ya. Gitu. Setelah kayak gini dia sudah siap tuh. Kita tuangkan ke tanaman gitu. Kita tunggu sampai jangka waktu sebulan langsung gede ya. Ya. Apa yang mempengaruhi keberhasilan kompos? Yang mempengaruhi keberhasilan kompos, dia ini prosesnya apa gimana? Nggak, maksudnya apa yang mengaruhi itu berhasil gitu loh? Apa? Oh, yang membuat ini berhasil, dia menghitam. Kalau dia iya, membusuk terus. Kulitnya. Apa pisangnya? Iya, pisangnya. Pisangnya apa kulitnya? Kulitnya. Kulit pisang. Itu. Udah pastikan dia bisa berhasil ya. Yakin ini sebulan gede orangnya. Maksudnya tumbuhannya. Udah kayak itu. Nyambung ya sini ya. Alhamdulillah, insyaallah dari pertanyaan lagi. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi salah satu proses pengolahan sampah organik jadi pupuk ya. Nah, ternyata tadi bahannya cenderung pakai kulit pisang. Ya. Nah, tadi kan ada buah-buahan yang sebelumnya kulit buah-buahan dan sayuran dibuat ekoenzim. Yang satu ternyata ini dibuat kompos. Nah, jadi pengolahan dari limbah itu ada banyak macamnya ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Atau kita lanjut kelompok berikutnya? Lanjut ya. Oke, siap. Selanjutnya boleh maju ya. Siapa? Oke, boleh. Seluruhnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Limbah kain perca. Permasalahan limbah kain perca kerap kali menjadi permasalahan lingkungan. Hal ini dikarenakan banyaknya industri konveksi yang hanya membiarkan sisa limbah kain perca menumpuk dan kemudian malah dibakar, sehingga terjadi pencemaran lingkungan yang menimbulkan asap dan gas yang tidak baik untuk kesehatan. Penyelesaian limbah kain perca. Salah satu solusi pencemaran limbah kain perca ialah dengan mengubah limbah tersebut menjadi suatu nilai estetika yang mencakup nilai reduk dan resikal. Contohnya ialah pembuatan keset dengan memanfaatkan limbah kain perca. Bahan pembuatannya itu ada benang, gunting, perca, sama jarum. Nah, pembuatannya itu yang pertama digambar dulu sketsanya, terus dipotong
Gambar sketsa kain peta akan ditandai dengan diatamnya dengan bulat menggunakan pena dan tutup toples. Kemudian digunting dengan membentuk bulat sesuai arah yang telah dicetak menggunakan pena. Lalu menjahit rangkanya. Masukkan benang ke jarum dan ikat ujung benang. Lalu jahit secara berulang di bagian pinggir kain yang telah terpotong. Kemudian kencangkan jahitan tersebut ketika selesai menjahit satu putaran, lalu ikat. Proses pembuatan keempat, yaitu penggabungan atau finishing. Setelah dirasa menjahit kerangka sudah cukup, saatnya menyatukan kepingan tersebut dan disesuaikan dengan kebutuhan. Manfaat limbah kain pecah adalah pemanfaatan limbah kain pecah ialah 1. Mengurangi limbah tekstil, 2. Menambah nilai ekonomis, 3. Menciptakan peluang usaha, 4. Meningkatkan kreativitas dan inovasi. Itu dia presentasi dari kita. Apakah ada yang ingin bertanya? Aku. Ya. Apa fungsi dari pembuatan keset? Keset sama kain pertanyaan. Oh, bisa mengurangi limbah. Terus kan jadi berguna kan ini sebagai keset. Terus bapak meja ya. Menciptakan peluang usaha. Nilai harga itu berapa sama itu yang dipegang merah sama itu apa itu? Sebenarnya ini tuh belum selesai, ini tuh mau ditambahin lagi kan, tapi nggak ada waktunya kayak kamu lagi. Ya. Tapi itu bagus untuk tampak kan? Ya bagus sih. Jadinya jadi apa? Jadinya ada selimut juga sakit. Bolong-bolong kayak gini. Itu kayaknya udah proses juga bagus loh. Buat kerudungnya juga bagus. Untuk pipi. Iya. Untuk pipi tahu bukan. Kecilan bukan. Lagi. Tidak. Jadi. Jawab dulu makanya ada. Coba singgung Harganya 15.000. Kemahalan toh. Keseluruhan. Kalau yang kecil mah nggak sebanding harus itu harusnya 8.000 lah. Pasar 8.000. 10.000 lah. Jauhnya 10.000 tinggal. 8.000 di pasar semeja gitu ya kan? Ya kan itu pakai ini, kan itu pakai mesin jahit bukan pakai ini. Tapi mesin jahit juga kakinya loh. Gampang aja udah 15.000. Ya kalau Mas yang mau nanya udah 3 nggak apa-apa. Dari sini ya. Kalau menurut saya sih ini bisa lebih mahal karena ini buatan homemade. Homemade itu suatu produk yang kita bikin sendiri gitu. Jadi kita telah apa ya kayak udah memproses gitu untuk mengikuti prosesnya gitu. Tinggal apa yang dijual. Iya. Ada lagi? Sudah. Oke, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi dari kelompoknya Dede. Ternyata limbah padat dari kegiatan rumah tangga itu nggak cuma dari sampah organik anorganik ya. Salah satunya ketika kalian punya pakaian yang udah nggak terpakai, itu bisa diolah menjadi suatu bahan lain yang berguna ya. Contohnya tadi kelompoknya
Dede yang sebelumnya itu kita dibikin apa tuh rencananya? Mau bikin tapak meja. Tapak meja ya. Realisasinya biasanya. Oke, intinya itu masih bisa dikembangkan ya. Entah nanti kalian mau buat sebagai hiasan dinding masih bisa juga. Mau ditambah kamar lagi. Nah, bolehlah untuk aplikasi atau fungsinya bisa disesuaikan. Oke, kelompok selanjutnya ada yang udah siap? Boleh? Boleh, silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu limbah kotoran ternak. Di sini terdapat pupuk kompos. Pupuk kompos ini berasal dari kotoran ternak atau kotoran hewan, dan yang berasal dari sisa-sisa kotoran di pinggir-pinggir kandang. Jadi di dalam pupuk kompos ini terdapat banyak zat kimia, termasuk seperti fosfor, nitrogen, dan juga amonia. Di sini pupuk kompos ini bisa berguna sebagai penunjang produktivitas pertanian, seperti menumbuhkan akar tanaman supaya bisa lebih cepat subur dan juga dapat terurai, supaya tanahnya juga dapat terurai dengan baik. Cara pembuatannya juga lebih mudah dibandingkan dengan kompos terapi. Ya udah lanjut. Jadi yang pertama ada alatnya yaitu sekop dan gembor. Sekop digunakan untuk mengaduk pupuk dan gembor digunakan untuk menyiram TM4. Di sini kita menggunakan kotoran ayam dan juga merang atau sisa kulit padi. Kemudian kita menggunakan E4 yang berfungsi supaya kotoran ayam tidak bau dan lebih cepat terurai. Biasanya kalau nggak pakai E4 itu bisa sebulan 2 bulanan, tapi kalau kita pakai E4 itu cuma 10 hari, 10 sampai 12 hari. Kemudian jika kotoran ayam dan semerangnya sudah siap, itu bisa diaduk menggunakan sekop, kemudian diteteskan gembor sebanyak diteteskan E4 menggunakan gembor sebanyak 3 tetes. Kemudian didiamkan selama 10 hari. Ini belum ada 10 hari, makanya belum jadi. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau Ada yang mau bertanya? Gak ada yang mau tanya, Pak. Udah tutup. Gak ada satupun. Ayo. Gak ada satu pun, Pak. Ya masa mau pakai sendok? Karena kalau pakai tangan bau. Gak cukup. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cara kerja kompos itu Kenapa? Cari aja. yaitu cara kerja kompos itu memerlukan oksigen yang terkendali sehingga dapat mengubah bahan organik menjadi amandemen tanah atau mulsa yang kaya nutrisi dan stabil secara biologis melalui dekomposisi alami. Cukup deh. Lanjut aja kalau sudah puas. Iya. Bentar ya.
Jadi pupuk kompos itu berasal dari zat aktivator, yaitu zat yang akan mengaktifkan kerja organisme pengurai sehingga akan mempercepat proses pembusukan dan penguraian bahan organik. Jadi ini mengandung zat yang mengandung organisme supaya mempercepat pembusukan. Ya sebenarnya sama sih kayak M4. Kayak batu tuh kayak cairan, kayak tua gitu. Iya kan? Iya dia kayak dari singkong busuk gitu loh. Terus dicampurin ke sini biar itu tuh mudah terurai gitu, biar cepat busuk. Udah cukup, ada yang mau tanya lagi? Masih ada tuh yang mau tanya. Salah apa yang biasanya dihadapi saat pembuatan kompos? Ambil tai ayamnya. Sampai blok-bloknya lagi. Ngambil tai ayamnya sih. Ya. Iya, kotoran titik. Ya ambil kotoran hewannya susah. Aja. Emang harus kotoran ayam kan? Soalnya adanya kotoran ayam. Kalau kotoran anu bisa. Kotoran manusia. Sebenarnya kemarin mau pakai minyak sih, tapi nggak jadi. Ya bisa nggak tanya beneran? Bisa nggak Pak? Kira-kira kalian bisa nggak? Ya, Nggak bisa. Manusia nggak bisa pak. Nggak bisa. bisa. Cuman kalian tega apa enggak gitu loh pertanyaannya. Udah. Udah cukup. Udah Pak. Yang lain ada pertanyaan lagi nggak? Ada yang mau bertanya lagi dari kita? Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, siapin dulu. Ya, itu tadi presentasi dari kelompoknya CASA. Ya, semuanya bisa dilanjut? Bisa dilanjutkan nih? Bisa. Ya. Oke. Ya. Masuk. Yes. Oke, kita lanjut ke kelompok berikutnya ya. Udah siap? Ya udah. Langsung mulai aja kalau udah siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kelompok kami di sini bukan tanpa alasan, bukan tanpa sebab, tapi ada alasannya, yaitu mau presentasi tentang hasil yang kita buat limbah dari bekas botol bekas. Botol bekas. Ya, dilanjut. Yaitu bahannya adalah sampah botol plastik. Sumber dari sampah ini dari lingkungan sekitar, dari manusia. Ya kita carinya di lingkungan sekitar, di kota-kota sampah, depan-depan kelas.
botol plastik ini jika tidak diolah dapat menyebabkan limbah anorganik yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan. Contohnya, mencemari air tanah, sampah plastik, mencemari Lingkungan. mencemari air tanah, sampah plastik juga bisa menyebabkan polusi udara bila diletakkan di tempat terbuka. Kalau bakal jadi limbah apa itu kita buat pot sama buat bunga. Orang jadi ini kok. Banyaknya belum jadi. Iya, banyaknya belum jadi ya. Ini kalau udah jadi tak jual, satunya 5.000. Ya mau beli, tetap aja. Proses pembuatannya yaitu kita kumpulin dulu sampah botol plastiknya itu dari kelas ke kelas. Terus habis itu kita Cuci botolnya. cuci botol, terus habis itu dikeringin. Terus kita potong-potong menyesuaikan bentuk apa yang kita mau. Kayak ini, kayak pot, terus kita buat bunga, kan juga ada coklat. Terus habis itu Kita warnain. maunya warna apa? Terus terakhir dijemur sampai habis itu jadi kayak gini. Alat-alat yang digunakan Itu ada gunting, ada cutter, terus ada kuas, botol. Yang pertama itu botolnya sih sebenarnya. Sekian. apa ya? Pengolahan limbah ini bisa jadi media tanam, kerajinan tangan, lampu hias, rumah kaca untuk tanaman, pot bunga, wadah alat tulis, alat untuk menanam bibit. Dan salah satunya kita buat ini pot sama beda. Ya. Sekian. Yang mau ditanyakan. Apa Kak? Bagaimana cara mengurangi limbah plastik selain dengan Salah satunya yaitu kita bakar. Tadi kan kalau dibakar itu tidak Polusi udara. tidak dianjurkan sebenarnya. Kalau ditimbun ini susah mengurai. Jadi salah satu caranya agar mengurangi limbah plastik Ya, kita buat dibuat kerajinan atau dibuat kayak ekobrik. ibu Yang isi sampah itu loh. Ya Ekobrik ya Pak? Ekobrik. Ekobrik. Brik dulu sih yang berarti. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ketika kalian putih itu, tidak bisa sama kotak kotak sampah. tidak menimbulkan. menimbulkan tapi bakal didaur ulang sama yang ditaruh. Tapi kan lebih sedikit daripada yang satu botol penuh. Satu botol utuh. Dan kalau lebih sedikit itu dampaknya sama aja apa lebih? Ini sama aja tapi kurang lebihnya lebih parah yang masih utuh. Makanya kalian belinya mahal gak? Enggak murah, cuma 2.000-an. Belinya di Gusta di dekat di kampus di dekat BFC. Pasti Cici yang beli. Iya. Masa cuma 2.000 aja kan kalau harga lokal kampus. Gak ada sama. Itu apa sih yang beli? Saya beli. Ada lagi yang mau ditanyakan? Harga kuasnya? Harga kuasnya cuma 1.500. Ya. Udah tak banyak. Udah kasih.
Ada pertanyaan lain? Gak ada? Nggak ada, Bang. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah satu kata atau perilaku, kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Terus kita masih ada 1 hari lagi yang belum. Kita boleh beli es krim dulu. Kita boleh. Iya. Ayo, kelompok selanjutnya. Sudah siap? Ayo, Mang, free. Ayo, free, sama Muti sama Vivi. Bentar ya, beli es krim. Ya. Pesan-pesan dulu. Yang penting beres. Ada. Pesan-pesan dulu. Ya, terakhir. Oke, semuanya kita lanjut dulu. Ini satu kelompok lagi. Nah, setelah itu kita coba diskusi bebas. Oke. Ya. Kita diskusi aja. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Pak Guru. Lagi. Ada Jawa. Terima kasih atas kesempatannya untuk mempresentasikan karya kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pembuatan bunga dari limbah kertas. Oke, sebelum kita masuk ke tahap pembuatan, mari kita pahami terlebih dulu mengapa penting untuk memanfaatkan limbah kertas. Pertama-tama kita bahas dulu limbah kertas. Limbah kertas adalah sisa-sisa kertas yang sudah tidak dipakai lagi dan seringkali hanya berakhir sebagai sampah. Padahal kertas merupakan salah satu jenis limbah yang sangat mudah diolah kembali. Dengan mengolah kembali limbah kertas, kita dapat membantu mengurangi penumpukan sampah, menghemat penggunaan bahan baku baru, serta mengurangi dampak buruk bagi lingkungan, seperti penebangan pohon yang berlebihan. Lalu bagaimana cara kita memanfaatkan limbah kertas? Salah satu cara yang kreatif adalah dengan membuat bunga dari limbah kertas. Berikut ini adalah tahapan pembuatan bunga dari limbah kertas. Pertama, kertas koran. Kertas ini tipis dan mudah sobek. Biasanya digunakan untuk melukis atau bercetak tulisan. Dalam pembuatan bunga, kertas koran cocok digunakan untuk membuat kelompok karena teksturnya ringan. Dua, kertas majalah. Kertas ini memiliki tekstur ideal dari gula karena komposisi lapisan. Namun, tetap
bisa digunakan dalam proyek kerajinan seperti membuat kelopak bunga yang lebih solid. Solid. 3. Kertas HVS. Biasanya digunakan untuk mencetak dokumen. Kertas ini memiliki tekstur yang lebih tebal dibanding kertas koran. Dan hasil warna saat diwarnai pada kertas ini lebih cerah. 4. Karton. Kertas yang lebih tebal dari HVS. Dalam pembuatan bunga, karton bisa digunakan untuk membuat bagian-bagian yang lebih kuat seperti batang bunga. Proses pembuatan bunga dari limbah kertas. Setelah mengambil limbah kertas, mari kita laksanakan proses pembuatan bunga dari limbah kertas. 1. Pengumpulan limbah kertas. 2. Pengolahan kertas. 3. Pembentukan kelopak. 4. Perwarnaan. 5. Membuat batang dan penyusunan. 6. Pemilihan dan finishing. Dampak positif pembuatan bunga dari limbah kertas. Pertama, pengurangan sampah kertas. Kedua, kestabilan lingkungan. Ketiga, pengurangan penggunaan energi dan air. 4. Peluang ekonomi. 5. Meningkat reliabilitas. Oke, sebagai penutup, demikianlah presentasi kami tentang pembuatan bunga dari limbah kertas. Selain sebagai karya seni bunga ini merupakan contoh nyata bagaimana kita bisa berkontribusi dalam menjaga lingkungan dengan memanfaatkan barang bekas. Kamera presentasi ini dapat menginspirasi teman-teman untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan semakin kreatif dalam mengolah limbah. Oke, apakah ada pertanyaan? Ada ya? Yang mau bertanya? Mau tanya, kalian dapat koran itu dari mana? Belikah atau Ambil ambil atau gimana? Beli. Di pasar nggak lihat ya? Nggak pernah lihat kayak gitu. Susah nggak buat kayak nggak asing? Kayak nggak asing soalnya. Kayak pernah lihat pengerjaannya berapa lama? Pengerjaannya berapa lama? Setelah dari tadi paling sedikit sekitar 1 jam. Nah, udah beli kalau gitu. Harga jualnya berapa? 250. Iya malam. Kerja keras. 250. Usaha aja, usaha. Pokoknya usaha. Jalan terus. Orang sini tuh sama orangnya mau. Boleh ambil aja. Bungkus. Bungkus aku enggak. Saya tidak ada dagingnya. Kalau ada lagi? Susahnya ada pertanyaan lain? Kendalanya apa? Babat, kendalanya babat. Jalannya malas. Kenapa nilai buat itu daripada yang lain? Gampang. Ya, simpel. Oke, Pak. Udah. Selain itu buat pas bunga buat apa? Bisa buat apa aja? Ada pensil. Buat apa yang sih? Udah itu doang. Jangan jawab biar kamu yang jawab. Makasih ya. Udah, Pak. Tas buat bunganya berapa Kalau lama? masih ada pertanyaan lanjut. Udah, enggak ada. Masih ada pertanyaan. Dari apa sih kan? Dari botol. Dari botol bekas. Itu gimana? Yang bisa melakukan kayak gitu. Bentuk. Kan bawahnya botolnya mineral, itu udah bentuk. Botolnya. Botol mineral. Tarik. Kalau ada pertanyaan lanjut aja. Udah. Kalau apa lanjut aja. Tapi maksimal 3, Pak. Ya maksimal 3, woi. Yang lain ada yang lebih kok. Maksimal 3 enggak. Yang lain ada yang lebih kok. Sebelum kalian tadi presentasi ada yang sampai 5, ada yang sampai 6. Kata maksimal 3. Ya, apa? Lanjut aja, Pi. Udah, lanjut lah. Bunga yang keren itu buatnya gimana, Mon? Dia misalnya jawab dari ini. Ya. Ya tahu lah. Ih, kalau yang ini yang buat ya. Apa orangnya digunting-gunting terus digunting. Kata siapa? Kata Bapak. Susah banget nyatuin satu-satu korannya gini. Enggak. Ini buat TV yang ini. Enggak tahu apa. Enggak dong. Terus itu bawahnya ada sebelahnya. Kardus. Enggak ada kendala kan kita
soalnya kan kalau kena air itu bisa ini basah. Kan kertas, udah tahu kertas, ngapain kena air? Ya kalau kena air gimana? Kan Ya udah rusak. ya udah ya. Pusing. Ada pusing. Udah Pak, udah Pak. Putih kalau ada sejarah nggak dijual kok. Udah Pak. Putih Udah, kalau Pak. misalkan dijual ya pasar makanan ya. Jadi pertanyaan ditutup. Pertanyaan ditutup, pertanyaan ditutup. Tutup, tutup, tutup. 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 Udah semua. Udah ya. Oh, gimana caranya? Pipi itu cara buat bodohnya gimana? Gunting lah. Ini lah, Botak. digunting, dilipat-lipat, terus dilem. Harusnya dilipat-lipat dulu. Lemnya biar dia kuat, biar dia Gampang. Gimana cara buatnya dua? Kok bisa itunya gimana bisa bentuk kayak gitu gimana? Ya Jadi bentuk. bentuknya pakai Pertanyaan apa? aneh. Enggak maksudnya pakai pola kah atau di apa gitu Ya, harus lah. Enggak. Harus lah, yang penting nggak bentuk aja. Oh, sekarang Itu penyangganya apa penyangga dalamnya? Gabus, gabus. Udah jawab semua kan ya? Udah. Kami akhiri. Kenapa belum Pak? Sebabnya Udah. fungsi. Wah, ini ada Pak. Mati ada tuh. Mati. Oh iya. Otak pensil. Ya, udah dari awal. itu apa sih kulit apa itu? Kayaknya penuh tuh. Iya, gak usah. Yuk, langsung tutup. Ulang apa? Kira-kira di kelompok kalian yang gak kerja siapa? Gak kerja saya. Drama. Aku gak kerja, aku cuma bawa alat bahan. Gimana mah, bagi doa. Mengerjain sampai berhari-hari apa cuma berapa? 30 menit. Tapi baru nanya. Bukan yang 5 menit, gak ada 5 menit. Oh, katanya saya ada 5 menit. Jalan sini keluar doang kok. Pak, ini Pak. Boleh dipukul Bapak. Greget aku. Bapak, itu Pak. Tutup Pak. Udah, udah. Selesai. Dapat gabusnya dari mana? Rafian. Carilah, kan aku yang bawa. Minta Bu Amber. Yang mana dia bawa dapat bawa. Ayo. Jangan dia bawa rumah yang bawa dong. Makanya harganya berapaan? 2.000. Jadi kalian cuma bawa biayanya berapa? Cuma beli koran ya, soalnya liftnya kan KI ya. Iya. Ya, sama itunya juga ya. Ternyata kayak Oh, gak KI. ada yang bawa. Apa semuanya dari KI? Ya, itu iyain aja. Iyain aja, udah iyain aja. Kasihan. Selesai ya. Udah selesai ya. Udah Pak, tutup Pak. Ini capek nggak buat itu? Ya. Udah. Udah ya. Ya, sampai sehari semalam gak tidur loh. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Oke. Itu tadi ya semuanya masih siap belajar? Oke. Ya ya.
kita coba lanjut dulu. Tadi kan semua kelompok udah presentasi. Alhamdulillah semuanya udah selesai. Yaudah kita apresiasi buat diri kalian sendiri. Selamat ya. Selamat, salah satu tugas sudah selesai. Masih ada tugas lain yang menanti. Besok kita udah berangkat. Besok Rabu loh. Oh iya. Yaudah. Cocok. Ngikut ke Jogja ya. Mau kemana itu? Oke. Nah, kita coba lanjut dulu. Nanti jam 10 kita selesai ya. Jam 10. Sejam lagi. Enggak, sejam lagi. Itu jamnya nggak jelas memang. Kok nggak mau? Pulang? Enggak. Ini karena masih ada waktu, kita lanjut dulu. Coba cek pertama di AKPD kalian. AKPD kelompoknya dibuka halaman terakhir. Ada kan? Halaman terakhir itu di sana bagian presentasi. Nah, memang ini ada sedikit miskom ya. Harusnya presentasinya itu dibagi-bagi. Katakan ada, kecuali kelompoknya Raffi ya, kelompok yang lain itu harusnya cukup. Jadi ada satu orang yang presentasi. Orang kedua itu dia nyatet, notulen lah istilahnya, atau sekretarisnya. Yang ketiga yang dokumentasi. Tadi kalian presentasi kan? Ada yang merekam atau moto kalian lagi presentasi? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Nah, terus yang terakhir apa? Ada moderatornya. Nah, idealnya kayak gini. Tapi karena tadi semuanya presentasi ke depan, ya nggak apa-apa. Yang penting, ini kita anggap selesai. Semuanya udah kerja. Terutama di sini ya, yang presentasinya semua udah kerja presentasi. Yang kerja bikin produknya itu terserah. Maksudnya kelompok kalian yang lebih tahu. Jadi nanti ada penilaian kelompok dari satu anggota ke anggota yang lain. Misalnya satu kelompok ada A, B, C, D. Nah, jadi nanti di akhir saya mau minta tolong setiap kelompoknya ini menilai anggota kelompoknya. Misalnya si A menilai si B, C, sama D. Kinerjanya di kelompok kayak gimana? Baik itu dia nyari bahan, bikin produknya, atau pas presentasi tadi. Kalau kelompok kalian aman-aman aja harusnya gak ada kendala ya. Tapi khawatirnya, saya nemu di kelas lain ada satu kelompoknya itu ya istilahnya dia itu ikut kelompok sana, tapi nggak ikut bantu. Seenggaknya dia bantu di presentasi. Jadi masing-masingnya ini ada kerjanya yang lebih banyak di nggak semua bidang. Tapi misalnya dia bantu paling jelas di presentasinya aja. Atau dia bantu paling jelas pas pembuatan produknya aja. Nah, bisa aja kayak gitu. Ada yang mau tanya dulu? Nggak ada? Kalau nggak ada, lanjut. Ini kan peran anggota kelompok. Terus di bagian bawahnya ada sesi diskusinya. Kira-kira kenapa saya buat kolom diskusinya cukup lebar, cukup luas? Nah, tadi kan saya mintanya setiap kelompok itu ada yang bertanya ya. Nah, harapannya di bagian diskusi ini ada notulennya tadi kan, ada sekretarisnya. Dia itu nyatet pertanyaan dari kelompok lain. Misalnya kelompoknya Olive tadi, yang nanya Casa. Nah, salah satu anggota kelompoknya nyatet Casa, pertanyaannya apa? Terus jawaban dari kalian apa? Kayak gitu. Oke, kelompok yang belum bisa dikerjakan sekarang. Ada waktu sampai jam 10 nanti. Nah, khusus bagian diskusi ini. Sama jawabannya boleh, pertanyaannya aja boleh, sama jawabannya lebih bagus. Ya udah, yang penting ada data siapa yang nanya, pertanyaannya apa. Nah, terus, oke, idealnya kita tutup jam 10, tapi kalau lebih awal nggak menutup kemungkinan juga ya. Misalnya 9.45 atau 9.40-an, yang penting nggak, itu terlalu cepat. Ya? Ya nanti kita buat.
Soal laporan nanti kita bahas setelah ini. Berarti kita nulis itu yang perusahaan berapa tadi? Ya, anggap aja kayak gitu. Terus bagaimana persaingan hari ini? Nah, sampai diskusi ini, ada yang mau tanya dulu nggak? Kalau lengkap itu di checklist. Ya, semua. Enggak. Itu kan ada urutannya. Lengkapnya di kayak Ini nggak ada. Sampai makin ke kiri makin nggak ada. Makin ke kanan makin lengkap. Ya, berarti ini aja yang Iya, kayak gitu. Sip. Satu aja yang paling kanan kalau lengkap. Ada lagi? Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, kita lanjut ke laporannya. Ini bisa dicicil sekarang. Bisa dicicil, tapi nggak langsung masukin ke Google Doc-nya karena belum saya buat. Nanti siang saya buat terus bagi sesuai kelompoknya. Nah, udah dibuka kan link yang saya kirim? Udah. Nah, kalau sebelumnya kalian kan ada mapel pilihan ya. Bikin laporan itu agak lumayan detail. Kalau ini kita buat simpel aja. Formatnya artikel. Yang pertama ada judul. Terus di sini ada anggota kelompoknya. Bawahnya SMK. Nah, terus ada abstrak. Tahu nggak abstrak apa? Informasi singkat dari proyek yang telah dibuat. Betul. Ya. Intinya kalian buat apa? Ini biasanya abstrak ini nanti kalian temui di kuliah. Ketika yang mau kuliah biasanya bakal sering ketemu abstrak. Ketika kalian buat suatu karya tulis, kalian buat rangkumannya itu namanya abstrak. Biasanya yang pertama ini alasan kenapa kalian buat produk itu, latar belakangnya. Kemudian bisa alat dan bahan yang kalian pakai, metodenya apa, hasilnya kayak gimana, di akhir simpulannya. Misalnya tadi saya bikin ekoenzim. Kenapa saya bikin ekoenzim? Alasannya, misal latar belakangnya, karena kita kan mau mengolah sampah yang berasal dari rumah tangga. Daripada kita buang, daripada itu membusuk jadi sumber penyakit, ya udah kita olah. Nah, alat bahannya apa aja? Tadi ada botol, ada air, ada kulit sayuran atau kulit buah-buahan, ada gula, dan lainnya ya. Terus, bisa juga kita sampaikan fungsinya di sini apa? Ekoenzim tadi fungsinya misal buat campuran sabun, bisa juga buat pupuk dan lain-lain. Nanti di bagian akhir barulah bikin simpulannya. Itu bagian abstrak. Secara nggak langsung ini ringkasan dari semua proses atau pekerjaan yang telah kalian buat. Ada yang mau tanya dulu? Judulnya ya sesuaikan sama proyek yang kalian buat. Misalnya tadi ada pembuatan ekoenzim dari sampah rumah tangga, pembuatan vas bunga dari botol plastik, macam-macam lah terserah. Apanya? Formatnya saya buat, isinya kalian yang ngisi sendiri. Sama kayak yang sebelumnya, yang limbah padat itu, pencemaran tanah sama yang kayak itu. Nah, terus nanti setelah abstrak ada kata kunci. Kira-kira kata kunci ini apa? Kata kunci ini kira-kira apa? Ada yang mau nebak? Kata kunci. Keyword. Kayak ini loh, kayak konsep utama. Apa? Enggak juga. Konsep utama. Konsep utama bisa. Intinya kata kunci ini apa yang menarik dari proyek kalian? Misalnya, saya buat kompos. Nah, maka kata kuncinya kompos. Terus, kenapa kompos ini dibuat dari apa? Bisa juga kalian cantumkan bahannya. Misalnya dari ini tadi komposnya macam-macam ya. Kotoran ayam. Nah, itu kotoran hewan misal. Terus fungsinya sebagai pupuk. Kalau misalnya saya buat katakanlah vas bunga tadi ya. Ini vas, lanjut misalnya dari plastik atau ini botol plastik ya. Terus nanti fungsinya buat apa? Bisa juga kayak gitu. Yang penting ini garis besarnya aja. Ini kan abstrak itu
rincian dari rangkuman dari semua yang telah dikerjakan, tapi dibuat dalam bentuk paragraf, satu paragraf penuh. Kata kunci ini yang mau kalian tonjolkannya itu apa? Misalnya tadi kompos, kita mau bikin kompos, sumbernya dari kotoran hewan, fungsinya buat pupuk, kayak gitu, boleh? Kebayang? Intinya kata kunci ini kata-katanya aja, yang mau kalian tonjolkan, produk unggulan kalian itu apa? Kayak gitu. Misalnya tadi kain perca, fungsinya buat apa, didapatnya dari mana, bisa kayak gitu. Minimalnya 3, maksimalnya 5. Oke, itu buat abstraknya. Ada pertanyaan dulu? Sorry, ini buat kata kunci, abstrak dan kata kunci. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Kita lanjut ke pendahuluan. Saya mau tanya dulu, ketika kalian buat praktikum biokimia kemarin, itu komponennya apa aja? Ada latar belakang pendahuluan kayak gitu nggak? Cuman prosedur, pembahasan udah? Kenapa? Alat bahan, prosedur, pembahasan. Nggak ada ini, kajian pustakanya yang awal-awal? Tujuan, iya. Oke. Oke, sip. Nah, anggap aja pendahuluan ini kalian cantumkan tujuannya di paragraf pertama. Tujuan kalian mengolah limbah plastik, botol plastik jadi vas itu buat apa? Tujuan kalian mengolah limbah kertas jadi vas itu atau jadi tempat pensil itu buat apa? Tujuannya. Terus ya, kalimat pertama tujuannya dulu. Ini diisi sama alasannya. Kenapa memilih itu? Tujuan, alasan. Terus nanti kalau ada, kalian buat istilahnya apa? Teori pendukungnya. Teori pendukungnya. Misalnya, tadi saya buat kompos dari kulit pisang. Nah, kenapa terinspirasi pakai kulit pisang? Misalnya kulit pisang itu punya manfaat apa-apa. Terus kenapa itu yang dipilih? Karena dia itu lebih gampang diproses dan lain-lainnya. Intinya pendahuluannya ini ya bisa dibilang tadi ya tujuan, alasannya, sama teori yang mendukung. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Lanjut di bagian metode. Kira-kira isinya apa? Metode ini kira-kira isinya apa? Cara pengerjaannya, pembuatan. Terus apa lagi? Alat bahan. Alat bahan, cara pembuatan. Ada lagi? Udah. Ini aja cukup ya. Lanjut ke hasil dan pembahasan. Apa? Hasil pembahasan. Ini hasilnya hasil yang kalian dapat. Misalnya tadi yang bikin kompos, ada foto komposnya, terus hasilnya itu kalian deskripsikan hasilnya kayak gimana. Baik itu dari warnanya, dari teksturnya, dari baunya kalau ada. Pokoknya kalian deskripsikan hasil yang kalian, produk yang telah kalian hasilkan, itu kayak gimana. Terus kalian bahas. Pembahasannya ini nggak harus terlalu detail ya. Yang penting misalnya balik lagi tadi ada fungsinya. Kalau kalian mau jual itu kira-kira pasarannya berapa, terus pemasarannya kayak gimana. Bagian akhir ada simpulan. Kalian simpulkan apa yang telah kalian buat. Misalnya pembuat dari segitu banyaknya botol plastik bisa kita olah jadi tadi vas bunga misalnya, atau jadi pot yang masih proses pembuatan itu, yang belum beres. Terus bisa juga pembuatan yang lain-lainnya, bisa buat taplak meja yang masih sekian persen, kayak gitu. Oke? Nah, terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustakanya ini kalau mau saya ingetin lagi, kalau mau cek di GPT boleh aja. Kalian masukin chat GPT, tapi di chat GPT kalian kalau bisa cari juga, misalnya itu didapat dari mana,
webnya apa, artikelnya apa, kalau bisa. Daftar pustaka intinya referensi yang kalian pakai lah. Sebelumnya kan di pas pertemuan pertama LKPD ada tuh referensinya dari mana. Kalau kalian ngambil dari video TikTok boleh, ngambil dari video YouTube boleh, tulis aja judulnya, nggak usah linknya. Oke, ada pertanyaan lain? Ini kenapa? Oh iya, ini kan yang saya kirim itu masih formatnya. Nah nanti siang saya buat satu link buat satu kelompok, jadi totalnya ada 7 link. Nah, jadi nanti kalian langsung buat di sana, langsung edit di sana. Nah, kayak gitu. Terus, kenapa? Iya, referensi kalian, kenapa pilih produk yang kalian kerjakan itu. Tinggal di copy aja ke daftar pustakanya. Kalau misalnya kalian ada, misal dari YouTube ya, atau dari TikTok, itu kalian cek, share, copy link, langsung paste di sini, nggak usah diketik manual ya, langsung copy paste di sini aja linknya, kayak gitu. Nah, ini kalau berdasarkan jadwal harusnya Jumat nanti. Kira-kira mau selesai kapan? Ini kalau sesuai jadwal Jumat itu udah selesai, atau kita kerjakan hari Jumat. Kerjaan hari terserah ya, mau misal dicicil dari sekarang, Jumat udah beres boleh, mau Jumat pas pelajaran limbah baru dikerjain dari awal sampai beres boleh. Yang penting ini kan kerjaan kelompok terakhir. Enggak, nanti ada saya kirim linknya. Jadi nanti kalian nggak perlu tulis tangan, tinggal nyari bahannya, bisa di internet, bisa pakai kasarnya mau pakai GPT nggak masalah. Yang penting nanti tinggal kalian copy paste ke link yang saya buat untuk setiap kelompoknya. Oke, kita sepakati dulu. Ini mau beres hari apa? Jumat ini udah beres. Mau kapan? Habis PKL. Terlalu lama. Selasa depan ya. Paling telat Selasa depan. Udah selesai. Karena kenapa? Paling telat Selasa depan. Kalau Jumat ini udah selesai, ya saya apresiasi ya, istilahnya ada nilai ketepatan, ada nilai tambahannya. Gitu ya. Kalau mau Selasa depan nggak masalah, itu saya anggap tepat waktu, tapi nggak ada nilai tambahan. Oke? Ada yang mau tanya dulu? Udah cukup soal laporannya kayak gini. Kalau ada yang mau ditanya, nggak usah ragu, tanya aja di grup limbah. Kalau mau di grup kelas kalian yang ada guru lain nggak apa-apa, bisa juga boleh. Oke, dicukupkan aja. Linknya aja, ya. Linknya aja. Oke, nggak ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, saya tunggu hari ini LKPD-nya. Tadi kan tinggal nulis diskusi ya, yang belum. Yang belum hari ini LKPD diskusinya aja. Udah selesai? Kalau udah selesai boleh dikumpul. Yang belum saya tunggu jam 9.30 nanti kita tutup. Ya. Ayo, LKPD-nya yang belum sambil dikerjakan ya. Oh, penilaian kelompok nanti ya. Per kelompok. Jadi satu file buat satu kelompok. Terserah kalian pembagiannya kayak gimana. Yang penting satu laporan ini dikerjakan sama satu kelompok. Enggak tiap orang ya.
Halo. Aku harga ini ya. Langsung bayar sekalian aja loh, Mbak. Ya daripada kamu tiap bulan ke Papang apa ya kalau misalnya kamu nggak bayar Yaudah, ini sambil nunggu yang lain, kita coba tutup dulu aja ya, biar recordnya beres. Oke, semuanya, itu tadi, nggak apa-apa lah sambil, itu tadi yang udah kita laksanakan, tadi udah presentasi per kelompoknya. Saya mau tanya dulu sebelum kita tutup, oh ya, buat pekan depan kita lanjut bahas laporannya. KKPD-nya kan udah selesai, nanti kalau mau nyontek di sini, boleh diambil lagi. Tapi kalau enggak, ya tinggal ngisi di link Google Doc-nya aja per kelompoknya. Oke, sebelum kita tutup, kira-kira semua yang telah kita bahas tentang limbah ini sampai kalian, ya kita semua udah melakukan proses pengolahan limbah, khususnya limbah rumah tangga. Itu kira-kira apa manfaatnya buat kehidupan kalian ke depannya? Ada yang mau jawab? Mengurangi limbah? Mengerti apa lagi? Mengerti pengolahannya. Oke, terus ada lagi nggak yang lainnya? Mengurangi pencemaran limbah. Oke, terus kira-kira dari kegiatan presentasi kali ini ada nggak yang memberatkan kalian? Nggak ada. Cukup ya, cukup bisa dinikmati ya. Oke, terutama tadi beberapa kelompok yang kayaknya kalian sangat menikmati ya ngasih pertanyaannya. Nah, terus karena ini kegiatannya berkelompok, kira-kira kalian bisa nggak kalau mengerjakan tugasnya ini sama diri kalian sendiri aja tanpa bantuan kelompok? Enggak, ini kelompok. Maksudnya tadi kan kalian udah semuanya itu udah mengerjakan proyeknya, membuat produknya. Dikerjakan sesama anggota kelompok kan, bareng-bareng kan. Nah, kalau kalian kerjakan sendiri itu kira-kira bakal beres apa enggak? Susah ya. Jadi harus ada kerjasama ya, sesama anggota kelompoknya. Ya udah, ini yang terakhir. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada. Kalau nggak ada, pertemuannya dicukupkan sekian. Ya, saya mohon maaf karena ada beberapa perkataan atau sikap saya yang sekiranya kurang berkenan buat kalian semua khususnya. Oke, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat buat kita semua, terutama untuk bekal kalian nanti saat PKL ya. Barangkali ada limbah yang sekiranya bisa kalian proses, ya bisa ingat mata pelajaran ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.